Program Love Your Child hadir untuk memberikan pencerahan dengan didukung berbagai sumber informasi psikologi terbaru untuk menambah wawasan para orang tua dalam mendidik dan mengasuh putra-putri kita tersayang. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan notifikasinya. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun saja Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Sarah Yuwanita dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak menjadi generasi yang lebih baik. Episode sebelumnya kita telah membahas cara mengatasi marah terhadap anak remaja. Dan di episode kali ini kita akan membahas cara mengatasi anak yang tidak sopan. Saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh Ibu Helena Valentina Saragi sebagai psikolog dan praktisi pendidikan. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Shalom Sarai, baik-baik saja. Puji Tuhan. Oke Sarah, lebih cantik ya jadinya iya, sekarang. saya juga Kemarin cantik, sekarang lebih cantik lagi. Wajah warna biru muda, waduh seperti langit ya. Aduh, iya segar benar banget. Sesegar Bapak Ibu di rumah dan semua pemirsa yang mungkin hari ini juga merasakan kebahagiaan ya. Karena banyak hal yang bisa membuat bahagia. Dan memang kita harus mensyukuri setiap hari yang Tuhan berikan ya Sarah ya. Betul banget. Oke, jadi episode yang kemarin nih kita kan telah bahas tentang mengatasi atau mengontrol diri orang tua ya ketika marah kepada anak remaja. Gimana caranya mengelola rasa marah betul. ketika terpancing oleh sikap remaja. Ya nah kan? Sekarang mau bahas tentang mengatasi anak yang kurang sopan. Kalau ngomong tentang kurang sopan kan agak negatif ya gitu. Kira-kira kenapa seorang anak bisa atau anak remaja ini kayak nggak sopan gitu? Iya. Jadi rasanya keluhan dari orang tua bahwa anaknya nggak sopan setelah jadi remaja itu jadi satu hal yang biasa saya dengar. Di mana saya pergi, di mana saya memberikan ruang konsultasi, tuh pasti ada deh orang tua yang datang sama saya bilang, "Duh kenapa ya setelah anakku remaja kok nggak sopan ya?" Dan yang paling gak enak lagi yang disalahin adalah gurunya. Ini kayaknya karena gurunya nih. Kalau emang karena gurunya, kenapa hampir di semua tempat bertemu dengan orang tua yang seperti ini? Bahkan anak saya sendiri yang remaja, ketika dia dulu waktu kecil rasanya seperti anak manis gitu ya. Tapi setelah dia masuk usia pubertas, usia belasan tahun, sama juga gitu. Tiba-tiba suka suka ngedumel, suka bibirnya tuh kamu ini gitu. Iya benar. Saya jadi kadang-kadang selalu pikir kok sama ya remaja-remaja dimanapun begitu. Dan saya ingat-ingat waktu kecil, waktu saya masih remaja dulu, mama saya pernah marah gara-gara saya disuruh, tapi saya malah gerundel-gerundel kayak gitu. Ngedumel gitu ya? Ngedumel kayak gitu. Mama nih nggak ngerti ini, capek tahu nggak sih gini ya gitu kan. Jadi akhirnya setelah saya pelajari, ternyata memang kita perlu memahami apa yang terjadi pada bagian kepala anak kita. Khususnya anak kita yang sedang berada di usia remaja. Kenapa? Kalau kita tahu apa yang sedang dialami oleh anak kita, khususnya anak remaja, kita mestinya akan lebih mudah untuk mengerti dan memahami, dan setelah itu kita akan empati. Dan nggak lagi menyerang orangnya atau mengatakan bahwa kamu anak durhaka, kamu anak nggak sopan, kamu anak nggak tahu diri. Bukan, tapi kita akan fokus kepada perilakunya, ya, perilaku yang membuat dia berperilaku kok sepertinya tidak nyaman di hati ya, dengan sikap yang kurang sopan gitu kan. Jadi saya boleh kutip apa yang ditulis oleh seorang psikolog yang cukup banyak mengulas tentang remaja ya, namanya Molly Edmonds. Jadi dia mengatakan bahwa otak remaja itu masih dalam perkembangan. Kita tahu bahwa
anak itu lahir, Mm-mm. tangannya udah sempurna 5 jari, Iya. matanya sudah 2, tapi otaknya belum Oh. sempurna. Jadi ketika dia lahir, bertumbuh sampai dia usia 6 tahun, itu 95% sudah terpenuhi. Maksud saya sudah berkembang sampai 95%. Nah, itu terus bertambah lagi, dan pada saat dia di usia remaja, itu adalah usia-usia terakhir sebelum otaknya berkembang sempurna. Ya, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 20, dan yang terbaru saya baca pertengahan 20-an. Iya. Ya, jadi tidak sesempurna orang-orang yang sudah dewasa usia 30-an atau seperti orang tuanya yang sudah separuh baya gitu kan. Jadi kita bisa bayangkan analoginya seperti ini Sarah. Ada tempat mungkin konser ya, tempat konser nih, atau ya panggung hiburan. Nah, di situ kan ada ada pengeras suara, speaker, ya kan? Terus ada apa lagi? Oh, ada pemutar DVD buat muter DVD yang akan kita tampilkan di layar gitu kan? Terus ada juga TV besarnya gitu kan? Dan ada remote controlnya. Nah, di otak remaja ini itu bayangkan saja seperti itu, ada speakernya, ada DVD-nya, ada juga TV layar lebarnya, dan itu semua kabel-kabelnya belum tersambung sempurna. Iya kan, belum tersambung sempurna. Iya. Jadi masih banyak kesalahan-kesalahan ya. Dan yang paling apesnya remote controlnya ini yang mengendalikan itu semua, itu juga belum nyampe, masih dalam perjalanan. Nah, kebayang nggak sih riwahnya ini, panggung kehiburan ini loh, belum komplit. Jadi kita mau mengharapkan apa, orang remote control juga belum nyampe gitu. Nah, dalam analogi seperti ini, remote controlnya ini adalah prefrontal cortex kita. Prefrontal cortex atau PFC-nya si anak remaja kita. Ya, di mana ini kan pusat pertimbangan. Di situ tempat penilaian, mengendalikan impuls atau rangsangan dan emosi, dan ini PFC-nya belum terhubung dengan baik dengan semua kabel-kabel yang ada di kepala anak kita ini, anak remaja kita ini. Jadi mereka sendiri sedang stres sendiri sebenarnya. Bukan stres, maksud saya karena belum terhubung dengan baik, mereka sendiri kadang-kadang juga frustrasi. Kenapa saya begini ya? Tadi kenapa saya ngomong kayak gitu ya? Pernah kejadian seorang anak tiba-tiba tarik bangkunya, bangku temennya, akhirnya temennya jatuh. Kamu kenapa, nak? Kok bisa bikin begitu, kenapa? Ini padahal udah remaja loh, udah kelas SMP gitu. Dia bilang, aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen aja tarik kayak begitu, gitu kan? Jadi refleksnya dia aja gitu ya? Boleh jadi karena dia sering melihat mungkin video, di WA-nya, di video seperti itu, nempel di kepalanya. Jadi ketika ada coba-coba deh, ada sosok temennya kok mirip-mirip seperti yang ada di video itu, terus coba gitu, tanpa dia sengaja, tanpa dia ada rencana gitu loh. Jadi memang mereka ini karena sedang dalam proses penyelesaian perkembangan otaknya menjadi maksimal, itu memang perlu struggle dari anak-anak remaja kita. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang buat dia nggak jelas nih, mama nih, papa ngomong apa sih, saya nggak ngerti lah. Saya pusing nih papa kayak begini. Nah, tuh responnya langsung seperti yang tidak kita harapkan gitu. Jadi akibatnya ya itu tadi, kita bisa jadi tersinggung, kita jadi marah, dan kita juga salah pengertian. Kita pikir memang kamu anak asuhan, padahal sebetulnya ini adalah satu proses yang dia sendiri juga tidak tahu kenapa membuat dia jadi berperilaku seperti itu. Nah, kalau sudah paham tentang apa yang sedang terjadi pada otak remaja, mudah-mudahan sih kita akan lebih fokus kepada perilakunya ya, bukan kepada anak. Iya, benar. Oke, jadi kita akan bahas lagi nih, tapi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Love Your Child. Kembali lagi dengan saya di program Love Your Child. Oke, jadi kita tadi udah bahas nih tentang kita harus memahami dulu perkembangan otak pada si remaja ini yang ya. belum sempurna. Ya. Kabel-kabelnya belum nyambung semua. Terus itu kira-kira gimana untuk kayak supaya kadang ada kan yang tiba-tiba
dia bikin sesuatu hal yang nggak sopan di depan banyak orang. Kira sikap orang tua itu harus seperti apa? Iya, yang paling utama kita perlu berespon jangan sama seperti dia dong. Kita kan sudah lengkap nih perkembangan udah lebih dewasa juga kan iya ya. kan. Jadi kita tentu saja perlu untuk melatih pengelolaan kemarahan seperti yang kita sudah bahas di episode sebelumnya ya. Iya. Jadi ketika anak mungkin bersikap tidak sopan di depan orang banyak, kita yang paling utama adalah jangan bereaksi dulu. Jangan langsung membalas lalu waduh saut-sautan sama anak kita. Enggak banget deh, enggak banget. Karena apa? Kerugiannya anak akan meniru. Oh gitu ya, kalau kita punya masalah kita saut-sautan ya. Seperti yang banyak terjadi di berbagai tempat ya. Jadi satu marah, wah langsung disamber lagi saut-sautan di depan umum, itu kan sangat tidak elok ya. Tidak layak untuk ditiru oleh anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa ya kan. Jadi tunggu sampai ada saatnya kita sudah siap untuk menegur dia. Menegur dia dalam arti bicara secara pribadi gitu. Betul. Dan sampaikan apa yang menjadi keberatan kita. Nah, untuk mengatasi anak yang tidak sopan ini memang kita juga perlu memahami dulu apa sih yang dia rasakan. Kenapa dia kadang-kadang kok seperti menyerang kita gitu. Seperti kayaknya ngebantah atau pengennya berbeda dengan harapan kita gitu. Kita bilang kamu pilih A atau B, C. Ya A, B, C, pilih yang mana? B. Kadang-kadang suka ngeselin kan kayak gitu kan. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa anak pada saat remaja memang adalah masanya di mana dia tuh ingin untuk mempunyai otonomi. Saya ingin punya kendali pada diri saya sendiri gitu loh, Sarah. Iya kan? Nah, tapi memang mereka kan belum berdaya. Mereka sendiri sebenarnya sadar, dia sendiri juga belum punya kemampuan yang dapat menyaingi papa mamanya gitu. Lah, terus gimana supaya saya dihargai dan merasa ada otonomi, ada kekuasaan dalam diri saya? Ya udah ngelawan mama. Waktu kita ngelawan mama, ngelawan papa, nah kan papa akhirnya pusing kan, capek deh sama kamu. Nah kan, iya memang aku ini adalah sosok yang penting gitu gitu ya. Mungkin dia nggak sadar untuk itu, tapi itulah cara yang paling mudah untuk dia merasa bahwa saya penting. Nah makanya mama papa perlulah duduklah bareng dengan anak kita, lalu sampaikan sama dia bahwa cinta kita tidak bersyarat kok. Jadi nggak harus kamu jadi juara atau jadi tokoh yang sangat terkenal untuk membuat mama menyayangi kamu. No. Whatever, I love you just the way you are. Udah cukup gitu. Jadi ketika dia merasa bahwa mamanya, papanya mengasihi dia apa adanya tanpa syarat, dia nggak perlu cari-cari masalah lah. Nggak perlu lah membuat mamanya kesel, jengkel, frustasi, naik darah dan sebagainya, nggak perlu lah gitu. Kita bisa ngomong, kamu nggak perlu marah sampai, kamu nggak perlu harus teriak-teriak ngomong sama mama. Ngomong biasa aja, mama ngerti loh nak, gitu kan. Nah ngomongnya seperti itu, jadi jangan ngomong gini, mama nggak senang ya kamu teriak-teriak, lah mamanya teriak, gimana sih? Mama nggak senang ya kamu ngomong keras-keras, lah mamanya keras-keras ngomongnya, gimana ini? Jadi kalau kita ngomong anak kita ngomong keras ya, kita biasakan juga ngomong dengan dia, bicara baik-baik lah ya. Iya, dengan bahasa yang ya intonasinya, volumenya ya volume yang seperti yang kita harapkan, sopan gitu. Jadi sering sekali orang tua nggak sadar nih bahwa entah disadari atau tidak, dia berperilaku seperti yang dia tidak inginkan kepada anaknya. Kamu jangan kasar ya sama adiknya, lah dia kasar sama istrinya. Gimana ya? Kamu jangan suka main pukul aja sama orang, ya lah dia suka main pukul sama istrinya. Gimana coba? Iya kan? Atau mamanya pukul suaminya, sama aja kan? Jadi akhirnya anak bilang, gimana sih mama nih nggak konsisten sama papa nih? Katanya nggak boleh main pukul. Katanya itu nggak sopan, ngeplak pala orang. Lah ini papa aja suka keplak pala mama, atau mama sendiri suka keplak pala papaku. Mana yang benar nih? Nah, biasanya orang tua yang tidak konsisten seperti ini akan menghasilkan anak-anak yang yaitu susah untuk dibilangin. Iya benar. Iya, karena memang kan body language atau bahasa tubuh itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata kita loh, Sarah. Iya sih, benar juga. Iya kan, kita nasihatin, kamu sebaiknya ngomongnya yang sopan ya. Udah, mendingan mama nggak usah ngomong kayak gitu. Dia sopan aja sama papa. Iya. Sopan sama
orang yang ada di sekitarnya. Mm-mm. Sopan sama tetangga, sopan sama mertua, sopan sama orang yang ada di rumah ibadahnya. Itu sudah cukup berbicara bahwa saya harus sopan. Karena apa? Mama papa sudah berikan contoh tentang sopan berbicara pada orang lain. Daripada kita ngomong, kamu tuh harus sopan sama orang tua. Papa, sini. Itu mama gimana gak sopan sama papa? Jadi dia akan niru juga, mama saya juga begini. Budak atau gimana sih? Iya. Waduh. Tadi barusan mama bilang saya harus sopan. Iya. Lah, mamanya barusan ngomong sama papanya, teriak-teriak. Sini nek, dari tadi dipanggilin. Dasar nih orang laki-laki gak becus. Aduh. Jadi gugur semua nasihat itu. Nasihat untuk sopan itu gugur semua karena sikap, perilaku, bahasa tubuh si mama dan si papa ini justru kontradiktif dengan apa yang diucapkan. Jadi kita perlu jadi panutan. Pikir-pikirlah bahwa anak-anak itu selalu melihat kita loh. Jadi kalau kita mau ngapain gitu, mau melanggar aturan atau mau apa, ingat-ingat aja, anak kita lihat kita loh. Anak kita lihat kita loh. Jadi kalau kita mau nggak sopan sama tukang tukang sapu jalanan yang mungkin mengotori rumah kita, ingat-ingat apakah ini akan jadi contoh yang baik buat anak kita atau enggak. Jadi untuk para orang tua harus hati-hati juga dalam bersikap di depan anak sekali, ya. Betul Jangan sekali. sampai disuruh untuk bicara yang sopan, tapi orang tuanya tidak sopan, akan menjadi anak-anaknya akan meniru juga pada akhirnya, betul, begitu betul kan. sekali. Oke, dan lalu bagaimana dengan ada yang suka bilang gini, oh dia anaknya tidak sopan, wajar lah orang tuanya juga atau ya kayak turunan gitulah, itu benar atau enggak sih? Ya mungkin seperti yang tadi kita bicarakan, Sarah. Karena kan sebenarnya bukan soal gen ya, bukan soal herediter dari darah mengalir, kayak nggak ada deh darah tidak sopan gitu kan. Tapi sebenarnya kan keluarga itu adalah tempat di mana seorang anak itu berinteraksi selama 24 jam. Ya kan, kalau pulang sekolah mungkin di sekolah cuma 6 jam. Setelah itu di mana? Di rumah kan. Lah kalau menit ke menit, jam ke jam dia mendengar teriakan mamanya, bagaimana mamanya cara bicara dengan pembantu rumah tangganya dengan cara yang kasar gitu kan, panggil orang dengan olok-oloknya, gendut sini misalnya gitu, kan jahat banget ya. Kribo sini, aduh ya ampun. Ya kan itu akan membuat anak-anak jadi terbiasa dan akhirnya waktu dia keluar ya begitulah apa yang diucapkan orang tuanya, diucapkan papanya itu kan diucapkan di luar sana. Ya kan, jadi bukan karena turunan tapi karena efek dari lingkungan dalam keluarga. Oke, jadi akan ada pembahasan yang seru banget nih di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Love Your Child. Bertemu lagi dengan saya dalam program Love Your Child. Oke, jadi tadi udah bahas nih bahwa ternyata sikap orang tua yang tidak sopan akan membuat anaknya juga jadi nggak sopan kan? Bisa. Nah, lalu emang kalau misalkan orang tua yang strict gitu ke anaknya, itu gimana? Strict kayak gimana tuh Sarah maksudnya? Oke, kayak contoh dia tiba-tiba suka mukul atau kalau nggak bisa jawab dia langsung maksudnya tampar. papanya atau mamanya? Iya, papanya atau mamanya gitu. Nggak kasih ampun gitu ya. Atau kalau ditanya kayak ini di mana barangnya, langsung dia kayak nggak tahu kayak gitu atau cuma gitu-gitu aja. Itu gimana? Iya, saya jadi ingat kayak film film The Sound of Music ya. Kan tuh Kapten Von Trapp itu kan punya anak banyak, lalu anaknya baris. Terus udah gitu ayahnya tuh akan panggil mereka dengan peluit. Siapa gitu ya, kalau pitnya 2 kali berarti siapa yang harus maju. Ya di film sih kelihatan lucu ya, tapi kalau dalam kehidupan nyata kayaknya anak remaja nggak suka deh kayak gitu ya. Coba aja Sarah dipanggil aku punya nama kali gitu kan. Benar. Karena memang anak remaja ini kan juga ingin dihormati sama seperti orang tuanya gitu kan. Dia sudah berkembang menjadi orang yang akan menjadi dewasa nih sebentar lagi. Jadi perlu dihormati dan kadang-kadang memang anak-anak ini menunjukkan sikap yang kesannya ingin berbeda, ingin tidak selalu ikut aturan yang sangat kaku gitu. Ya kan, kayak misalnya harus bilang selamat pagi Ma, nggak usah harus kayak gitu-gitu banget kali. Pagi Ma, masa nggak boleh sih?
ya kan? Misalnya bilang, kamu tadi kamu nggak, itu kan artinya nggak tahu. Itu kan saya pikir bukan satu hal yang sangat fatal ya kan? Kenapa kamu? Iya capek mah, ya sudahlah kita mengertilah soal itu. Jadi hal-hal yang sepele menurut saya tidak perlulah dipermasalahkan sampai akhirnya jadi penuh dengan pukulan, penuh dengan teguran-teguran kuliah-kuliah dari orang tuanya. Capek anaknya dengerinnya. Fokuslah kepada hal-hal yang memang sangat-sangat penting untuk dirubah pada anak-anak ya kan. Misalnya dia tidak tepati janji, atau mungkin dia kasar pada adiknya, atau mungkin dia tidak menjalankan tugas di rumahnya. Nah itu mungkin lebih fokus ke sana. Tapi hal yang sepele kayak misalnya, ya mah, kenapa? Udah makan belum? Iya nih lagi masih ngantuk. Kayak gitu bukan berarti satu hal yang besar banget dong sampai harus jadi masalah. Nanti akhirnya lama-lama dia nggak nyaman di rumah nih. Iya benar. Ya kan? Masa begini aja nggak boleh? Terus kaku begini terus, laduh ini sebenarnya pendidikan militer atau rumah ini. Oke. Tapi memang kita perlu kasih batasan yang jelas loh Sarah. Jadi kalau kita memang sudah kasih batasan, nonton TV hanya sampai jam 10 ya nak, atau sampai jam 11 ya. Karena apa? Gimana pun kamu harus istirahat, misalnya gitu. Nah jangan sampai mama dan papa ini berbeda. Jadi kalau si mama kendor, papanya kenceng, yang ada akhirnya anaknya memanfaatkan nih, ya kan? Oh, siapa nih yang kendor nih? Jadi akhirnya salah satu dari mereka malah tidak akan dihormati. Malah dia melecehkan salah satu di antaranya, entah yang kenceng banget, entah yang kendor. Atau mungkin peraturannya tidak konsisten. Ya. Jadi tadi papa mamanya harus konsisten, ya artinya berdua komit nih. Kalau memang ada peraturan tidak boleh keluar malam melebihi jam berapa. Ya berdua harus sepakat. Jangan sampai nanti berbeda juga ya. Terus yang kedua, konsisten dalam menepati ucapan. Makanya kalau bikin peraturan sebaiknya disarankan oleh para ahli duduk bareng. Sama seperti tulisan buat Ellen White ya, bahwa sebenarnya keluarga itu perlu melakukan sidang keluarga. Jadi dalam membuat peraturan di rumah, supaya anak nggak suka melanggar aturan, ajak dia untuk membuat peraturan itu. Oke. Nah, gimana nih tentang keluar malam? Kalian sudah remaja semua kan? Nih suka ada acara malam-malam kalian kan? Kira-kira jam berapa toleransinya? Oh nanti si yang kecil bilang jam 10 mah. Jangan dong, kata abangnya jam 11. Janganlah. Terus ntar mama bilang kemalaman dong, tidur. Nah sampai nanti ada kata sepakat. Oke ya, nanti kalau misalnya melanggar gimana? Sanksinya, konsekuensinya apa? Oke, ini berlaku buat semua ya, termasuk buat papa dong. Papa juga kadang-kadang kalau kumpul sama teman-teman suka kemalaman nih. Berarti sanksinya apa? Oh, sanksinya adalah mungkin disuruh potong rumput di belakang misalnya gitu kan. Nah, kalau papanya melanggar, ya potong rumput. Gitu. Jadi anak-anak akan menghargai, oh, berarti memang aturan itu perlu dipatuhi gitu. Jadi ketika mereka mau tidak sopan, mereka jadi pikir ulang nih, karena pada resikonya ketika mungkin ada tamu datang, semua harus kasih salam ya. Yang nggak kasih salam gimana resikonya? Oh, berarti dia akan dapat sanksi jajannya dipotong 50% misalnya gitu. Atau mungkin dia harus harus berkunjung ke tetangga ngantar makanan misalnya kayak gitu. Nah, papanya nggak sopan, nggak negur misalnya karena lupa. Ya papa tadi nggak sopan loh gitu. Iya ya udah papa antar makanan deh ke tetangga. Nah gitu untuk membayar kealpaannya seperti itu. Oke. Wah ini pelajaran yang begitu menarik sekali. Jadi untuk orang-orang tua di rumah juga bisa kasih contoh lah ya ke anak-anaknya, diskusiin sama-sama kalau misalkan nggak dibuat konsekuensinya apa. Tapi sayang sekali episode kali ini harus berakhir. Terima kasih Ibu Helena yang sudah mau membagikan informasi. Kiranya informasi itu bisa bermanfaat untuk orang-orang tua dan juga anak-anak remaja. Dan bagi para pemirsa, jangan lupa terus ikuti Love Your Child di Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.